Guru Honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Supriyani tetap semangat menjalani tes pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK 2024. Meski dia sudah dijanjikan akan diluluskan jadi PPPK 2024 tahun ini, Supriyani tetap mengikuti tes PPPK. Supriyani sebelumnya viral karena dituduh memukul siswa di sekolahnya berinisial D, 8, yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Guru Supriyani yang kini masih berstatus terdakwa, menjalani tes PPPK secara online hari ini, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024 di kota Kendari. Iya, tes PPPK, di Kendari online tesnya, kata kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan saat dihubungi di Kendari, Rabu. Dia menyebut dalam pelaksanaan tes PPPK di kota Kendari, Supriyani ditemani oleh suami serta keluarganya. Ibu Supriyani saja dengan keluarganya, ujarnya. Andri juga mengungkapkan bahwa perkara dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap kliennya masih sedang berproses dan belum diputus oleh Majelis Hakim PN Andulo, Konsel. Ibu Supriyani, kan, masih menjalani sidang, dan juga dia belum ada terbukti bersalah atau bagaimana, ujar Andri Darmawan. Dia berharap dalam seleksi PPPK yang dijalani Supriyani itu bisa diberikan kemudahan dan lolos menjadi PPPK. Harapan itu disampaikannya lantaran Supriyani telah menjadi guru honorer di SDN 4 Baito 16 tahun lamanya. Saya berharap tes hari ini, Ibu Supriyani bisa lolos. Karena sudah 16 tahun honor, harap Andri Darmawan. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito Supriyani dilaporkan oleh keluarga Aibda Wibowo Hashim atas dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap anaknya inisial D, 8, yang saat kejadian masih duduk di sekolah dasar kelas 1, pada April tahun 2024 lalu. Setelah diproses polisi, perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan dan viral di berbagai media sosial. Berita soal kasus yang dituduhkan terhadap Supriyani juga mendapat atensi dari Kapolri dan Jaksa Agung. Saat ini perkara yang menimpa Supriyani itu telah ditangani untuk diadili di PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, yang akan kembali dilaksanakan sidang putusan pada Senin tanggal 25 November tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mukti memberikan kabar gembira bagi guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Konsel. Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, yang tengah menjalani proses seleksi PPPK 2024 itu akan diberikan afirmasi. Guru Supriyani yang saat ini tengah menjalani proses seleksi PPPK 2024 akan kami berikan afirmasi. Beliau akan diluluskan PPPK 2024 dan diangkat tahun ini, kata Mendikdasmen Abdul Mukti dalam silaturahmi bersama media, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Dua Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat,
mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Sosok Wamendikdasmen Profesor Atif Latiful Hayat ikut jadi sorotan dalam kasus Guru Supriyani. Ia ternyata telah mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki duduk perkara kasus tersebut. Setali tiga uang dengan Abdul Mukti, Atif Latiful Hayat menegaskan bahwa terkait kasus guru yang kurang mendapat perlindungan, sebetulnya regulasi sudah sangat lengkap untuk perlindungan guru. Hanya saja, masih kurang pada tingkat implementasi. Menurutnya, penyelesaian melalui mediasi dan restoratif justice ini diperlukan karena guru profesi yang harus dihormati. Abdul telah sepakat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi. Dalam tanggapannya, ia menyoroti pentingnya penerapan regulasi yang sudah ada guna melindungi profesi guru dari berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan. Menurut Menteri, secara regulasi, perlindungan terhadap guru sudah sangat lengkap. Namun, yang menjadi tantangan adalah implementasinya di lapangan. Menteri menekankan bahwa guru adalah profesi yang harus dihormati dan tidak boleh menjadi korban intimidasi. Dalam kasus Supriyani, pihak pelaku telah diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Namun, Abdul Mukti mengingatkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan aturan yang ada dengan lebih konsisten. Selain itu, ia juga menegaskan perlunya rehabilitasi fasilitas pendidikan sebagai bagian dari menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru dan siswa. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru melalui regulasi yang lebih terarah dan pelaksanaan yang konkret. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat. Baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak.